Halo Katoers, hari ini kita akan belajar memotong buah seperti chef profesional yang ada di hotel-hotel. Let's go! Sekarang kita akan memulai memotong buah-buahan yang kecil seperti jeruk, buah naga, kiwi, markisa, dan buah delima. Let's go! Oke, kita akan mulai dengan buah jeruk. Pisau yang penting harus benar. Pertama kita siapkan talenan. Talenan kalian harus bersih ya dan rapi. Di sini siapkan pisau roti dan cukup pisau dapur. Let's go. Jeruk kalau di dunia profesional biasanya kita tidak memakai kulit. Jadi agak berbeda dengan seperti kalau kita potong jeruk sunkist yang selalu kita ada kulitnya. Di dunia profesional biasanya kita akan memotong bagian pangkal ujungnya dulu, bagian pantatnya. Kita bikin rata dulu. Oke. Lalu begitu pula dengan bagian belakangnya. Oke. Setelah bagian pongkornya ini kita buang, kita cukup berdirikan saja seperti ini. Lalu kita pindah pisaunya dengan pisau roti yang tajam. Oke. Kita lihat untuk mengupas kulitnya dengan pisau roti. Kita cukup ikutin saja bagian dari kulitnya dan bentuknya. Sehingga kita sudah dapatkan bersih. Oke. Dan kita tidak perlu tekan jeruknya. Ini cara mengupas jeruk kupas atau jeruk sunkist dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pisau roti yang tajam sekali. Ada pula beberapa jenis pisau roti. Contoh kita akan memakai juga pisau roti yang cukup fleksibel, ini akan lebih mempermudah untuk mengerjakannya. Karena bagian jeruk tersebut kita mau potong supaya tidak banyak hasil jusnya yang keluar dan bersih selalu. Oke. Nah, ada sisa-sisa di bagian pongkor sini akan kita buang. Oke. Nah, masih terdapat sisa-sisa seperti ini, tinggal kita rapikan saja. Nah, dengan begini tidak banyak jus yang akan terbuang dan jeruknya masih cukup fresh dan bersih. Kuncinya adalah pisau roti harus tajam. Bila mana sudah bersih seperti ini, kita akan membagi dua. Bisa juga dengan pisau roti. Kalau pisau roti sudah tajam, cukup sekali jalan turun. Sudah terbelah dua. Lalu kita bagi di sini. 1, 2, 3. Habis ini kita langsung presentasikan ke piring. 1, 2. Kita potong bagi 2. Setelah kita potong dibagi 4, kita sudah bisa langsung mempresentasikannya di sini. Kalian bisa lihat hasil potongan juga bagus dan rapi dan mudah di sini. So, kita memakannya cukup gampang. Sudah dipotong-potong dengan rapi. So, ini begini caranya memotong jeruk sunkist tanpa harus meninggalkan kulitnya. Kulit yang tadi kita potong, jangan dibuang. Ini bisa kita bikin lemon zest. Baik untuk minuman ataupun untuk memasak. Bagaimana caranya? Kuncinya gampang, tetap menggunakan pisau yang tajam di sini. Kita cukup taruh di bawah sini. Oke. Cukup kita tipiskan saja bagian putih-putihnya, karena bagian dari jeruk yang pahit adalah bagian putihnya. Jadi kalau putihnya kita buang, kita bisa hanya mengambil bagian orange-nya saja di sini. Intinya pisau kalian harus tajam. Kalau pisau kalian tajam, kalian bisa melakukan hal tersebut. Oke, kita akan buang sekarang lebih tipis lagi karena ini kulitnya cukup tebal. Ya, kita bisa buang bagian putihnya karena ini bagian yang pahit ya.
jangan dimakan, jangan dipakai. Ini bisa kita buat minuman segar. Oke. Kalau pisau sudah tajam, lebih aman. Kita tidak takut kena tangan di sini. Nah, ini bisa kita potong sangat tipis sekali dari kulit jeruknya. Ini bisa kita pakai untuk membuat makanan maupun bumbu makanan atau minuman segar. Nah, jika sudah setipis ini akan kita pakai. Oke. Masih kurang tipis sedikit, kita buang lagi ujungnya. Oke. Nah, ini akan kita pakai untuk kita bikin minuman. Kita potong tipis-tipis ya. Kita slice tipis-tipis mungkin. Ini bisa kita campurkan ke dalam air untuk menjadi lemon zest atau lime zest atau orange zest. Begitu pula bisa dipakai untuk lemon di sini. Oke. Nah, hasil ini kita tinggal bagi dua lagi saja. Lalu kita campurkan ke dalam minuman kita. Di hari yang panas, ini akan menjadi sangat-sangat segar sekali. Sekarang, lemon zestnya sudah, kulitnya yang bagian putih sudah kita buang. Sekarang cukup dari lemon zest ini, dari kulit ini kita bisa masukkan ke dalam minuman kita. Ini akan membuat rasanya menjadi ice lime. Nah, ini akan segar sekali untuk kita bisa menikmati di hari yang panas ya. Untuk keluarga ataupun untuk di restoran. Nah, habis ini kita aduk. Oke. Biar nanti dari sari jeruk tersebut akan tercampur dengan air dan setiap minuman ini akan terasa ada lime-nya di sini. So, ini cara tips setiap kulit jeruk yang kalian tadi kupas jangan dibuang karena ini bisa sangat bermanfaat untuk bikin minuman segar. Sekarang adalah kiwi. Kita akan potong kiwi. Banyak orang-orang yang tidak terlalu suka makan kiwi karena bisa membuat tenggorokannya gatal atau merasa seperti ada pasir ataupun gatal di tenggorokannya. Nah, ini kita mencoba untuk bagaimana bisa memotong ini secara efektif di sini. Oke, kita ambil pisau yang cukup kecil, nggak usah besar-besar. Kita buka dulu atasnya, kita buang pongkornya dulu. Oke, belakangnya juga kita buang. Nah, ini kita mesti hati-hati ya potong belakangnya ya, karena dia ada core-nya nih, ada tulangnya. Oke, nah setelah ini kita buang, kita cukup berdirikan. Sekali lagi, pisau roti adalah pisau yang terbaik untuk buah-buahan. Bagaimana kita bisa potong secara tipis, oke, sehingga dia punya bulu-bulunya tidak terikut di sini. Sekali lagi, pisau roti harus tajam ya guys. Nah, ini bisa membantu mengurangi bulu-bulunya supaya tidak masuk ke dalam buahnya. Di sini. Ini buah kiwi sudah matang sekali. Oke. Kalau sudah matang, sudah selesai seperti ini, kita perhatikan. Kalau masih ada sisa-sisanya, kita tinggal buang. That's it. Oke. Biasanya, saya selalu bersihkan dulu pisaunya dari sisa-sisa bulu-bulu
kiwi yang ada di pisau ini akan membuat tenggorokan kita jadi gatal ya. Bukan karena getahnya, bukan karena buahnya, tapi karena memang ada kulitnya di sini. Kita bagi dua. Oke. Biasanya saya langsung potong bagi 3. Sini. Nah, ini kalau sudah, saya akan taruh di piring. Oke. Pisau roti yang tajam akan sangat berguna sekali ya di sini. Oke. Ntar ini masih ada sisa-sisa kulitnya sedikit. Saya akan buang. Tada! Kiwi. Buah berikutnya adalah buah delima. Ini buah yang paling tidak terlalu banyak yang mengerti cara mengupasnya seperti apa atau mengeluarkan isinya secara mudah. Yuk, kita langsung coba. Sekali lagi, cari pisau roti agak panjang dan harus tajam. Oke. Kita cukup bagi 2 di sini. Oke. Tidak perlu sulit. Oke. Caranya gampang, kita ambil bowl. Nah, biasanya nah ini dibuka gini dulu nih. Setelah dibuka, cukup kita ketok sedikit biasanya. Dia akan jatuh. Ya. Kita bagi 2. Oke. Setelah kita ketok, dia akan mulai berongga di sini. Nanti baru kita bersihkan. Oke. Sama. Ini ada delima yang kulitnya cukup tipis. Nah, cukup kita tarik, kita keluarin, nanti kita bersihkan sisa-sisa kulitnya di sini. Jadi di dalam itu seperti sarang lebah. Sarang lebah ini harus kita pisahkan. Nah, ada kulit-kulitnya. Nah, ini nanti kita bisa jus. Ini akan jadi segar sekali setelah kita jus. Oke. Nah, ini kita pisahkannya satu-satu. Setelah kita pecahkan, kita kumpulkan. Kalau sudah selesai, kita pisahkan. Udah di dalam mangkok seperti ini. Next, mau di jus atau mau dimakan, langsung juga boleh. Dan ini buah yang sangat segar sekali. Next adalah alpukat. Kita akan motong alpukat dengan cara yang sangat-sangat mudah. Kita ambil pisau yang panjang, ya, cukup besar, tapi harus tajam. Atau kita bisa menggunakan sekali lagi pisau roti yang tajam. Let's go. Banyak yang mengajarkan cara untuk membelahnya, jangan sampai kena bijinya. Tapi kalau pisau kalian tajam, tidak perlu. Susah-susah. Langsung kita buka, bijinya copot, selesai. Next adalah buah markisa. Sekali lagi, pisau roti atau pisau yang 8 inch sudah cukup. Tapi tetap pisau roti adalah pisau favorit saya. Saya cukup tinggal gosok bagi 2. Oke. Kalau sudah terbuka terbelah seperti ini, oke, langsung saja saya tinggal kerok. Dan ini adalah bagian terbaiknya.
There you go. Dan ini bersih sekali. Tada! Buah naga. Dragon fruit ini adalah salah satu buah yang paling banyak diminati oleh anak-anak maupun orang tua dan para dewasa. Bagus buat pencernaan kalau ini. Oke, sekali lagi, my favorite knife is a bread knife. Kalau buat buah-buahan, bisa pakai pisau pada umumnya. Oke, tapi ini adalah favorit saya. Oke, wow, buahnya bagus sekali. Oke, saya biasanya langsung pakai pisau kecil. Oke, saya scoring dulu kulitnya. Saya balik biasanya. Oke, saya scoring. Kadang-kadang suka saya angkat akarnya. Kalau dia udah di scoring, dia mudah sekali terlepas ini, terputus. Oke. Biasa kita kupas. Oke. Dan tidak sulit untuk melepasnya. Sehingga masih bagus bentuknya. Kalau sudah copot, oke. Taruh lagi dulu sebelahnya lagi. Oke. Kita cukup ambil satu aja. Oke. Kita pecah. Oke. Gampang banget bukanya. Oke. Kita ambil tengahnya. Tinggal kita patahkan. There you go. Bagian sini biasa saya suka buang dulu. Karena ini ada core-nya nih. Kalau yang ini masih ada akarnya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, saya biasanya pakai pisau kecil. Saya buang. Ini buah yang banyak sekali mengandung vitamin C-nya dan antioksidannya. Saya taruh di presentasi, piring. Oke. Tada! Buah mangga. Oke. Buah mangga ada 1001 macam cara untuk memotongnya, mengupasnya. Bisa pakai peeler, atau kalau tidak pakai peeler, kita pakai pisau kecil pun bisa kita kupas kulitnya. Cuman dengan cara seperti ini akan cukup lama. Yuk kita pakai cara profesional kitchen. Bagaimana kita untuk mengupasnya? Oke. Pertama, kalau kita lihat sisi mangga, ada bagian yang lebar, ada bagian yang pipih. Karena buahnya itu seperti ini, kulitnya. Berarti kita akan ambil dari sisi yang lonjongnya, itu kita potong. Sekali lagi, my favorite knife adalah pisau roti. Saya akan buang. Oke. Dekat ke bijinya. Oke. Saya akan ambil lagi dari pongkornya sini, saya akan ambil kurang lebih segini ya. Oke. Ini buahnya sudah. Lalu saya akan ambil paring knife atau pisau yang agak melengkung ujungnya. Oke. Pisau kecil. Saya akan ambil, tarik dari atas. Saya ikutin sisi bijinya.
Kita mau mepetkan ke daerah bijinya sini. Oke, ini mangga. Oh, saya lupa, ini mangga gedong ya. Nggak semua mangga bisa diginikan ya. Oke, saya ambil lagi. Ini ala memotong mangga. Tidak perlu mengupas kulit. Nanti kita akan kupas kulitnya. Oke, bijinya sudah. Ini jatahnya chef biasanya. Ya, kita bisa gigit, grogot. Oke. So next adalah bagaimana kita skinning kulitnya supaya kita tidak perlu ngupas kulitnya satu persatu. Sekali lagi, pisaunya harus tajam ya guys. Kalau pisau tidak tajam, ini akan jadi masalah. Oke. Cukup kita tidurkan saja. Kulitnya sudah jatuh. Oke. Saya akan skinning dari sisi kulitnya supaya dagingnya tetap intact di sini. Oke. Ini biasanya sudah jadi jatah chef. Bagaimana dengan yang ini? Sama pula. Kita potong. Kita bagi dua seperti ini. Kita ambil. Oke. Pisaunya biasanya kita taruh. There you go. Clean. Tidak ada sisa. Ya bener. Kita cari sisi ratanya dulu. Bagian yang melengkungnya ntar kita perbaiki lagi. There you go. Bersih. Tidak ada kulitnya. Masih ada sedikit sini. Kita bisa buang. Oke. Ini masih bisa kita bersihkan. Biasanya ini jatah-jatah anak-anak di dapur nih kita nih. Kalau motong mangga. Supaya mangganya tidak terlihat. There you go. Atau kita juga bisa potong seperti ini. Ya, tapi saya lebih senang potong seperti ini. Kita bagi dua. Oke. There you go. Bersih. Semua ada, masih ada sedikit kulitnya. Biasa di bagian ujung akan ada sedikit kulitnya. Kita buang. Ini cara cepat ya. Karena kalau kerjaan di hotel itu biasanya kita dikejar kerjaan. Dan ini kenapa kami bilang di sini cara cepat? Karena di hotel kalau misalkan harus motong mangga mungkin bisa 200 buah di sini. Oke. Kalau 200 buah gimana kita mau menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya? Biasanya kita udah akan ambil bagian-bagian yang ada sisa itu, nanti kita buat jatah-jatah chef biasanya di sini. Oke. Tada. Mangganya selesai. Masih ada sisa-sisa dagingnya. Bisa kita buat ini, buat biasanya jatah-jatah chef nih di sini. Ya. Tuh. Kalau ini pisaunya tajam, aman. Nggak bakalan kena tangan di sini. Oke. Tuh.
Seperti kita skimming ikan ya. Satu-satu masih banyak yang bisa kita makan di sini. There you go. There you go. Oke. Sekarang buah melon atau cantaloupe. Bagaimana cara kita ngupas ini? Tidak perlu repot-repot dan tidak banyak air yang keluar. Sekali lagi, pisau roti yang tajam. Kita buang dulu bagian kepalanya. Oke. Sama belakangnya. Setelah rata, kita taruh. Tinggal kita kupas. Satu-satu. Kita ikutin bentuknya dari si cantaloupe tersebut. Kalau pisau roti kalian sudah tajam, ini yang bisa kalian lakukan. Tidak perlu repot-repot. Karena pisau roti itu, kalau sudah tajam, dia pasti akan sangat-sangat presisi sekali. Oke, kita balik sekarang. Kita tinggal sisakan yang belum terpotong. Biasanya bagian yang hijau-hijau ini agak pahit. Bisa juga kita bersihkan. Kita ambil yang bagian kuningnya saja, karena ini akan membuat rasanya kurang manis ya. There you go. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung kita bereskan dulu. Lalu kita belah bagi dua. Kita pastikan tidak ada jus yang keluar dan kering. Kalian bisa lihat talenan kita kering semua. Lalu kita ambil mangkok. Kita krok bijinya keluar dengan sendok. Kita bersihkan biji tengahnya. Setengahnya lagi juga sama. Oke. Setelah selesai, kalian bisa lihat talenan masih kering, kerontang. Oke. Ini akan kita lakukan. Nah, kalau masih ada bagian hijau seperti ini, kita masih boleh untuk kita trimming. Karena ini bagian yang biasanya agak pahit dan tawar biasanya. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita bagi.
Dan ini sudah tinggal kita potong-potong, nanti kita bagi. Tinggal ambil, kita taruh. Kadang-kadang kita sudah tinggal langsung potong. Tinggal kita serve di piring kecil. Tada! Dan ini rasanya manis sekali. Very good. Next, ini adalah salah satu buah yang paling ditakuti oleh banyak orang untuk bekerja. Karena satu, bikin pisau cepat tumpul. Kedua, kalau tidak berhati-hati sering kecucuk tangan dari tanduk-tanduknya. Hari ini kita akan belajar bagaimana motongnya dengan mudah dan juga good presentations. Let's go. Sekali lagi, pisau roti, pisau favorit saya. Masih banyak pisau-pisau lain, kalau kalian tidak punya pisau roti tidak apa-apa. Yang penting pisaunya harus tajam. Kita buang dulu pongkornya, biasanya. Oke. Bagian pantat ini harus dibuang. Lalu biasanya kita belah bagi dua di sini. Sampai ke tanduk-tanduknya di atas. Agar pisaunya harus panjang. Oke. Kita bagi. Supaya presentasinya bagus. Tada! Ini adalah salah satu presentasi bagaimana supaya nanti waktu kita potong masih cukup nice. Kalau udah dapat setengah seperti ini, tinggal kita potong bagi dua. Oke. Supaya aman, kita taruh, kita ukur, kita cari tengahnya. Oke. Oke. Tinggal kita tarik. Oke. Setelah dapat, ingat, kita membutuhkan satu lagi pisau roti tetap yang tajam. Kayak kita mau buang core tengahnya nih. Karena ini rasanya seperti kayak makan kayu ya. Dan bisa bikin tenggorokan gatal. Jadi pisaunya harus tajam supaya tidak meleset. Oke. Kita buang core tengahnya. Kita belokin, naikin ke atas. Setelah ini, kita butuh pisau yang melengkung tapi kecil. Kita mau ambil daging ya, supaya tidak kena mata nanasnya di sini. Nah, ini penting sekali, karena kalau pisaunya nggak melengkung akan kesulitan nanti kita untuk ngoreknya. Oke. Oke, kalau sudah, kita langsung tinggal potong saja. Tipis-tipis, kita ikutin bentukannya lengkungan nanas. Jangan sampai tembus, karena ini kulit nanasnya akan menjadi tatakan atau piring buat si nanasnya sendiri. Sehingga menjadi nice in presentation. Kita tinggal maju, mundur. Nah, ini masuk ke fruit carving style. Tinggal kita belokkan saja ini. Nah, sudah. Tada! Oke, sekarang kita masuk ke buah sirsak. Nah, ini buah yang salah satunya yang paling cukup menyebalkan kalau kita kerja.
Sebenarnya cukup gampang buah sirsak, kita nggak usah macam-macam. Cukup kita belah bagi 2 aja. Oke. Setelah kita bagi 2, kita bisa melihat di tengah-tengah ada akar ini. Ya, ada jalur tulang tengahnya. Nah, ini yang menjadi challenge-nya. Jadi kita harus ambil pisau yang cukup kecil. Biasanya kita peeling off dulu. Kita buang ujungnya aja dulu. Ya. Bagian kulitnya kita tahan, lalu kita kupas. Dengan mudahnya dia akan terkupas. Nanti ini kita akan bersihkan lagi. Saya lebih senang biasanya saya scoring di sini. Oke. Kita pisahin dulu. Nah, kalau udah terbuka seperti ini, saya biasanya menggunakan garpu. Langsung saya ambil dagingnya, saya tarik, saya kumpulkan dulu di atas piring biasanya atau mangkok di sini. Tengahnya kita buang dulu biasanya karena ini kan cukup soft ya. Tengah kita udah buang. Nah, ini kita tinggal ambil, kita tinggal korek-korekin aja sebenarnya. Kalau soursop itu nggak terlalu, sirsak ini nggak terlalu sulit sebenarnya. Buah yang cukup mudah. Nanti kita baru pisah-pisahkan bijinya. Bijinya yang cukup nyebelin sih sebenarnya sih. Kalau kita ngupasin ini ya. Nah, tidak perlu pakai pisau tajam sebenarnya. Bahkan dia beberapa ini cukup simple dan mudah. Oke. Nah, yang penting dia harus kita rontokin dari. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, kita boleh pakai pisau yang agak tajam. Kita potong, kita buang. Tuh. Bagian-bagian yang agak sulit untuk diangkat oleh garpu. Memang agak messy, tapi this is part of ngebersihin sirsak ya. Agak repot, tapi worth it guys. Ini buah sehat banget, vitamin C-nya tinggi banget. Oke. Nah, kalau udah, ini sudah cukup. Oke. Nanti kita tinggal pilihin bijinya. Tinggal kita tarikin keluar. Ya. Dan biasanya saya selalu pakai 2 alat, yaitu sendok dan garpu. Setelah kita lihat dapat bijinya, kita buang, kita tekan, bijinya kita buang, kita geser lagi. Oke, bijinya kita buang. Bijinya kita buang. There you go. Ini hasil dari sirsak. So, that's about it. Oke, Cuttowers, demikian tadi bagaimana cara kita mengupas atau memotong buah-buahan secara profesional. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Stay tune. Please like and subscribe. Jika ada komentar atau kalian bisa memberikan kami ide, mau potong apa lagi, kita akan buat nanti. Stay tune.